Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024. Perkenalkan, saya Fajrin Ridwan, asal sekolah UPTD SMA Negeri 1 Malunda, mahasiswa PPG LPTK Universitas Hairun. Dengan nomor induk mahasiswa 101-802-403-50. Pada hari ini, Rabu 30 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji praktek pembelajaran di UPTD SMA Negeri 1 Malunda pada kelas 11 dengan materi memodelkan pinjaman dan investasi pada bunga majemuk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Siap mengikuti proses? Siap. Ya, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam tujuan untuk mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Ya, tetap semangat ya. Ya, Pak. Iya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, Bapak mau ketua kelas untuk menyiapkan temannya dulu. Silahkan. Diri siap. Salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah disiapkan, Nak? Itu tandanya sudah siap ya? Iya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan proses pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita memulai, Bapak akan mengecek dulu kehadirannya, siapa yang hadir hari ini dan siapa yang tidak hadir hari ini. Oke, gimana kita kelasnya? Oke, siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Sama-sama Devi, Pak. Oke, Sarah dengan Devi. Devi. Ada apa, Sarah? Sarah di Makassar, Devi sakit, Pak. Oke, Devi sakit. Tidak apa-apa ya. Jadi yang tentunya hari ini yang hadir tetap semangat mengikuti proses kita ke depannya. Iya, Pak. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran matematika dengan materi memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga majemuk. Tentunya akan ada beberapa alur yang akan kita lalui bersama, yang dimana yang pertama Bapak akan memberikan gambaran mengenai tentang materi kita, materi yang akan kita bahas, dan yang kedua akan ada kegiatan pengelompokan ya, mengelompokkan siswa, dan pada saat mengelompokkan siswa tentu akan ada aktivitas-aktivitas yang akan kalian laksanakan tentunya. Pertama, kalian akan mengerjakan atau memecahkan masalah pada materi kita, yaitu memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga majemuk. Terus setelah itu akan ada kegiatan presentasi. Ya? Kegiatan presentasi yang merupakan hasil dari diskusi kelompoknya kalian. Paham ya? Ya. Oke. Langsung saja ke materi kita hari ini, yaitu memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga majemuk. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga majemuk. Kita belajar materi ini tentu memiliki yang namanya tuh
Tujuan. Kalian harus mampu memodelkan atau memecahkan masalah pada pinjaman dan investasi dengan bunga majemuk. Oke, selain tujuan, ternyata di sini ada juga manfaat kita mempelajari bunga majemuk. Ada tujuan, ada manfaat. Oke, langsung saja di sini ada kasus bagaimana caranya materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, bisa diperhatikan? Oke, Pak Fajrin sedang merencanakan menginvestasikan uangnya di sebuah bank untuk biaya pendidikan anaknya kelak. Bank tersebut memberikan bunga majemuk sebesar 4% per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Dan Pak Fajrin menginginkan mendapatkan uang sebesar 100 juta rupiah saat anaknya berusia 17 tahun. Pertanyaannya, berapa uang simpanan uang yang harus ditabung agar Pak Fajrin mencapai tujuannya? Kira-kira ada yang paham tidak maksudnya di atas? Paham ya? Oke, manfaatnya adalah kita dapat merencanakan sesuatu bagaimana kita ke depannya dengan cara menginvestasikan uang kita ke bank. Paham ya? Nah, yang selanjutnya, ilustrasi selanjutnya, kira-kira ada yang pernah melihat tidak ilustrasi yang ada di atas? Pernah. Kira-kira ini gambarannya seperti apa ini? Bank keliling. Oke, di sini sudah ada keterangannya, ilustrasi bank emok atau bank keliling. Pertanyaannya, kenapa sih banyak yang berminat ingin menjadi bos bank emok? Oke, yang pertama, memiliki keuntungan. Terus yang kedua, masih ada tidak? Memudahkan masyarakat yang ada di pedesaan. Oke, memudahkan masyarakat untuk tidak ke bank lagi ya. Oke, karena adanya bank keliling atau bank emok. Oke, slide selanjutnya. Di sini kita akan diarahkan untuk membayangkan. Di sana sudah ada keterangannya. Coba bayangkan. Oke, perhatiannya ke slide. Kira-kira kalian mau tidak punya uang sebanyak ini? Mau. Oke, bayangkan ya, punya uang sebanyak ini. Kalau yang ini mau? Mau. Kalau sebanyak ini mau? Kalau mau mendapatkan uang sebanyak ini kita harus ngapain? Kerja. Oke, kerja terus menabung, investasi. Oke, untuk mendapatkan uang banyak seperti ini tentunya kita melakukan yang namanya investasi, menabung, dan bekerja. Oke, berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Slide selanjutnya bisa diperhatikan. Di sini ada ilustrasi penggambaran dengan pertanyaan, mengapa bank bisa memberi bunga? Tadi kan kalian jawab, uang bertambah di bank atau kita menginvestasikan uang di bank itu bisa bertambah karena adanya bunga. Nah, di sini sudah ada ilustrasinya, alurnya dengan pertanyaan, mengapa bank bisa memberikan kita bunga? Oke. Di sini ada beberapa orang yang dimana orang ini terlibat sebagai penabung. Oke, si penabung ini akan menginvestasikan uangnya ke dalam bank. Oke, setelah itu selanjutnya ada nasabah yang terlibat sebagai peminjam. Ada penabung yang dimana menyalurkan uangnya atau menginvestasikannya uangnya ke bank. Di sini ada juga nasabah yang terlibat sebagai peminjam. Peminjam ini tentunya akan memberikan angsurannya ke dalam bank tersebut. Nasabah membayar bunga ke bank beserta bunganya dan angsurannya. Itu biasa disebut dengan anuitas. Nah, setelah itu bank akan membayar bunganya kembali kepada si penabung. Makanya uang si penabung ini atau yang terlibat sebagai yang menginvestasikan uangnya, tentunya bunganya berasal dari si peminjam ini. Bisa dipahami? Oke, ilustrasi selanjutnya di atas sudah ada gambaran dengan pertanyaan, mengapa banyak orang yang meminjam atau menginvestasikan uang di bank? Kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Mengapa banyak orang yang meminjam atau menginvestasikan uangnya di bank? Oke.
Ardan. Lebih mudah dan lebih aman, Pak. Oke, lebih mudah dan lebih aman. Ada yang lain? Atau sama? Oke, pendapat yang sama. Intinya kalau misalkan kita menginvestasikan uang di bank itu tentunya akan lebih aman. Tentunya ada juga modal tambahannya yang biasa disebut dengan bunga. Ke slide selanjutnya, coba bisa diperhatikan. Setelah kita mempelajari tadi beberapa ilustrasi yang terkait materi kita, di sana ternyata ada definisi bunga yang sangat detail. Bisa diperhatikan, Nak? Oke, definisi bunga. Bunga adalah jasa dari pinjaman atau investasi yang dibayarkan pada akhir jangka suatu waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Bunga adalah jasa dari pinjaman atau investasi yang dibayarkan pada akhir jangka suatu waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Oke, selain dari pengertian di atas, kira-kira ada tidak yang bisa memberikan maksud dari definisi bunga di atas? Oke, siapa? Bulkis. Bunga juga dapat dikatakan sebagai suku bunga atau pertambahan modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya. Oke, memberikan bunga kepada para nasabahnya. Tentunya memberikan bunga tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apakah itu terlibat sebagai bulanan atau tahunan? Oke, bisa dipahami untuk definisi? Bisa. Oke, dan ternyata bunga itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada dan oke, selain dari definisi ternyata bunga juga terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, setelah beberapa gambaran materi yang sudah Bapak berikan kepada kalian, maka kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu diskusi kelompok. Sebelum melaksanakan yang namanya diskusi kelompok, tentunya kita akan membentuk dulu kelompoknya. Kemarin sudah kita bentuk anggota-anggotanya ya, melalui dari hasil asesmen awal kita. Oke, silahkan. Oke, sudah tergabung semua dengan anggotanya, Nak? Sudah. Oke, ada 4 kelompok ya. Di sini kelompok 1, yang di tengah sini ada kelompok 2, yang di sini ada kelompok 3, terus yang di ujung sana kelompok 4. Oke, melalui kegiatan ini sudah terbagi kelompoknya. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya ya. Iya. Coba untuk semua kelompok perhatikan di lembaran aktivitas 1. Oke, sudah lihat semua? Ya, di sana ada aktivitas 1 di mana kita akan menghitung bunga majemuk dengan menggunakan tabel. Oke, bisa diperhatikan yang di slide di atas. Bapak akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita memecahkan masalah ini dengan menggunakan tabel. Oke, sudah lihat semua? Ya, di sana ada aktivitas 1 di mana kita akan menghitung bunga majemuk dengan menggunakan tabel. Oke, bisa diperhatikan yang di slide di atas. Bapak akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita memecahkan masalah ini dengan menggunakan tabel. Oke. Bisa diperhatikan? Oke, di sini sudah ada satu kasus. Pada tahun 2023, Budi menabung di bank sebesar 10 juta rupiah dengan suku bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Pertanyaannya, berapa besar uang Andi pada tahun 2028? Bertanya, Pak. Ya, Bulkis. Kan bunganya Pak 10%-nya di Pak. Ini di bawah 1 juta terus. Iya, 1 juta terus. Itu 1 juta tetap akan ditambah dengan setiap modal akhir setiap tahunnya. Iya, yang tadinya dia dapatkan di 2024 modal akhirnya sebesar 11 juta. Ya, 11 juta. Dan di tahun berikutnya 11 juta itu akan ditambahkan kembali dengan bunganya itu sebesar 1 juta.
11 juta tambah 1 juta itu berapa juta? Oke, silahkan diisi. Di sini, Pak. Ditambah dengan bunganya. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Iya. Oke. Kira-kira di tahun 2028 itu modal akhirnya berapa, Nak? Sesuai dengan pertanyaan, berapa besar uang Andi pada tahun 2028? 15 juta. Oke. Untuk kelompok 1 dapatnya berapa, Nak? 15 juta. 15 juta. Kalau kelompok 2? 15 juta. 15 juta. Kelompok 3? 15 juta. Kelompok 4? 15 juta. Oke, sama. Itu artinya kalian sudah bisa memahami dengan baik bagaimana memecahkan masalah pada bunga majemuk dengan menggunakan tabel. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Aktivitas selanjutnya bisa kembali diperhatikan pada slide. Oke, di sini sudah ada tabel, di mana tabel ini akan memperoleh prinsip yang akan kita gunakan sebagai bentuk pemecahan masalah ketika kita tidak menggunakan tabel. Oke, bisa diperhatikan, Nak? Oke, sesuai dengan pernyataan di atas, dari tabel ini akan diperoleh prinsip bunga majemuk sebagai berikut. Kira-kira kalau lihat tabel ini, pusing tidak? Pusing. Ada yang pusing? Pusing karena belum tahu, ya, belum tahu. Oke, saya akan perhatikan, Bapak akan menjelaskan di sini. Oke, di sini sudah ada beberapa kolom yang terlibat dalam satu tabel ini. Yang pertama ada periode, modal awal, bunga, yang dimana bunga ini dinotasikan sebagai huruf I, ya. Terus modal akhir MN dan sampai dengan tabel atau kolom selanjutnya. Oke, untuk ini kita belum ketahui dia periodenya sampai mana, ya. Makanya dinotasikan atau digantikan dulu dengan variabel N. Oke, jadi di sini ketika dia MN sama dengan MO, maka di sini 1 tambah I. Kalau misalkan di sini M2 pangkat 2, terus M3 pangkat 3, kalau di sini MN pangkat N, maka terlihatlah sudah, maka diperoleh di sini untuk pemecahan masalah ke dalam bentuk prinsipnya, maka diperoleh MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Formula inilah yang akan mengarahkan kita memecahkan masalah pada aktivitas kedua. Modal sebesar 2 juta rupiah digunakan dengan suku bunga majemuk sebesar 5% per semester selama 5 tahun. Pertanyaannya, tentukanlah modal akhir pada periode kelima. Kira-kira maksudnya ini seperti apa ini masalahnya ini? Oke, ada modal sebesar 2 juta. Digunakan dengan suku bunga majemuk sebesar 5% per semester selama 5 tahun. Terus pertanyaannya inilah yang akan kalian cari. Silahkan tentukan berapa modal akhirnya pada periode kelima. Yep. Pak, di sini kan sudah diketahui persennya dan sama dengan periodenya. 0,05. Nah, di sini kan 1 ditambah 5% dari 5% sama dengan 0,5. Iya, artinya 1 tambah 0,05. Iya, jadi hasilnya kan 1,5. Nah, yang di sini yang di duluan dikalikan pangkat 5 atau yang 2 Tetap di dalam kurung dulu. Oh. Ya. Seandainya tidak ada pangkat, mungkin 2 jutanya sudah terlibat. 2 juta dikali 1,05. Tapi pangkatnya ini kan berhubungan dengan 1,05, makanya dipangkatin dulu lalu dikalikan 2 juta. Saatnya kita presentasi. Oke, sudah siap semuanya? Ya, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya, ya. Hasil dari diskusi kelompoknya. Oke, saya akan meminta 2 perwakilan dari masing-masing kelompok. Oke, yang bersiap untuk kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kesimpulan kami tentang materi bunga majemuk. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyimpulkan apa saja yang telah kita dapatkan mengenai bunga majemuk. Bunga majemuk dapat didefinisikan sebagai bunga yang ditanam. Coba bayangkan, jika kita menanam bunga yang awalnya hanya bibit, namun ketika kita merawatnya, bunga tersebut akan semakin berkembang sesuai dengan ketentuannya. Nah, dapat diartikan juga, bunga majemuk merupakan bunga yang tidak hanya dihitung dari modal pokok saja, tapi juga dihitung dari akumulasi sebelumnya. Atau sering kita dengar bunga majemuk adalah bunga yang dapat berbunga lagi. Memodelkan investasi dengan bunga majemuk. Jika modal awal sebesar MO dibungakan dengan bunga majemuk dengan suku bunga I dalam persentase untuk setiap periode bunga, maka besar modal setelah N periode adalah MN dengan rumus MN sama dengan MO dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Nilai I ditulis secara desimal, misalkan 5% sama dengan 0,05. Sekian kesimpulan yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah bisa memberikan hasil dari diskusi kelompoknya dengan sangat luar biasa ya. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke, untuk hari ini Bapak kembali akan memberikan tes untuk kalian, yaitu di mana tes ini merupakan refleksinya apa yang sudah kalian dapatkan, dan ini tesnya secara Dikasih begini atau perlu diperbaiki lagi, Pak? Iya, kalau ini kan sudah didapatkan ya, kalau misalkan ini sudah didapatkan silahkan ditulis ke dalam lembaran jawabannya ya. Ya, Pak Bil. Apa? Begini, Pak. Iya, betul sekali. Aman? Aman. Oke, silakan dikumpul. Iya. Pak, ini dari kelompok 2. Iya, iya betul. Oke. Ya, Mas ada? Iya. Oke, berikan tepuk tangan untuk semangatnya. Ini kalau misalkan Bapak cek hasil dari refleksinya, apa yang sudah kalian dapatkan, ini sudah sangat sesuai ya dengan hasil pembahasan kita hari ini. Oke. Masih semangat nggak ya? Masih. Oke, untuk yang aktivitas terakhir kita, Bapak kembali akan memberikan tes untuk kalian. Ini dijawab secara per individu, ya. Ini merupakan asesmen terakhir atau asesmen formatif kita. Jadi ini tolong dijawab secara per individu kembali. Di sini sudah ada beberapa soal yang akan kalian jawab. Oke. Aman ya? Aman, Pak. Ya. Oke, silakan dikumpul. Tadi Bapak cek beberapa, sudah ada yang selesai. Ya, hampir semua. Dan silakan dikumpul, Nak.
Bagaimana? Sudah selesai? Masih ada yang di sana lembarannya? Sudah aman? Oke. Luar biasa ya hari ini. Oke, sekarang Bapak minta sebelum Bapak mengecek bagaimana hasil dari kerja kalian, Bapak minta sekarang kembalikan mejanya di posisi yang awal. Oke, bagaimana masih semangat? Masih. Oke, alhamdulillah. Tadi seperti penyampaian di awal Bapak, kita akan menyelesaikan aktivitas kita dan alhamdulillah hari ini sangat baik ya proses pelaksanaannya. Oke, hari ini Bapak akan mengecek satu persatu bagaimana hasil dari kerja kalian. Jadi kesimpulannya hari ini mengenai tentang pembelajaran kita, ternyata bunga itu merupakan tambahan modal ya, tambahan modal yang diperoleh dari investasi kita sebelumnya. Dan ternyata bunga itu terbagi atas dua bagian, yang dimana bagian pertama itu ada bunga tunggal dan ada bunga majemuk. Oke, luar biasa. Ada tidak yang bisa memberikan kesimpulannya kembali mengenai tentang materi kita hari ini? Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Bulkis. Nah, dari hasil pembelajaran tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bunga majemuk ternyata sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari bunga majemuk kita dapat menginvestasikan dan juga dapat menjadi Itu ya? Oke. Jadi di sini Bapak akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Mudah-mudahan ke depannya kalian tetap semangat dan terus semangat belajar. Tentunya pada mata pelajaran matematika. Oke, dengarkan ya. Matematika mungkin tidak mengajarkan kita bagaimana menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, atau bagaimana mencintai seorang teman dan memanfaatkan musuh. Tapi dengan matematika dapat memberi kita alasan untuk berharap bahwa setiap masalah pasti memiliki yang namanya solusi. Ya, bisa berikan tepuk tangan. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, mungkin pertemuan kita sudah sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu kembali di pertemuan selanjutnya, yang tentunya dengan materi kelanjutan dari bagaimana cara memodelkan pinjaman dan investasi pada bunga majemuk. Oke. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kompak. Tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita pulang kembali, Bapak meminta ketua kelas untuk menyiapkan dan melanjutkan doa pulangnya. Oke, silahkan ketua kelas. Salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amin. Amin. Oke, alhamdulillah untuk hari ini sangat berjalan dengan baik. Terima kasih banyak semuanya atas responnya, kekompakannya untuk mengikuti proses pembelajaran kita. Oke, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.